Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau gali lebih dalam satu peran yang cukup unik nih. Dibahas di materi Anda dari bab 19 buku Inspired, namanya manajer pengiriman atau delivery manager. Kita coba pahami bareng-bareng ya, kenapa sih peran ini kok dibilang krusial? Apalagi buat perusahaan yang lagi tumbuh atau yang skalanya udah gede. Kita lihat dari kacamata buku ini. Ya, bener banget. Nah, sumber masalahnya tuh di sini, cukup jelas ya. Katanya manajer produk atau product manager di perusahaan besar gitu sering banget ngeluh. Mereka ngerasa waktunya tuh habis buat ngurusin hal-hal berbau manajemen proyek. Bener gak sih? Kayaknya sering denger ya keluhan gini. Betul, betul. Itu observasi yang kena banget sih. Menunjukkan gimana tugas-tugas koordinasi harian itu, ya meskipun penting, tapi bisa makan waktu PM dari fokus utamanya, fokus strategisnya, jadi keganggu. Nah, buku ini terus ngenalin peran manajer pengiriman ini sebagai salah satu solusi gitu. Oke. Kalau gitu kita bedah yuk. Peran manajer pengiriman ini detailnya gimana sih? Di sini dibilang mereka ini sebenarnya jenis khusus manajer proyek, tapi misinya spesifik banget, menyingkirkan hambatan. Atau disebut juga impediments ya, yang ganggu kelancaran tim. Wah, kayak pahlawan gitu ya, tugasnya beresin masalah. Bisa dibilang gitu. Contohnya juga dikasih konkret banget loh. Misalnya, dalam sehari ini, si manajer pengiriman ini mungkin aja harus ngejar orang marketing buat dapat keputusan atau persetujuan. Atau koordinasi sama manajer pengiriman tim lain soal dependensi kunci prioritasnya gimana. Atau malah ngerayu desainer produk biar aset visualnya cepat jadi. Atau ngurusin belasan penghalang-penghalang kecil lainnya. Intinya sih, perang ini tuh ada buat bantu tim ngirim produk ke pasar lebih cepat. Fokusnya di kelancaran alur kerja tim itu sendiri. Nah, ini mulai menarik banget. Seringkali katanya peran ini juga dipegang sama Scrum Masternya tim, tapi pendekatannya beda ya kan? Ditekankan di sini, mereka bantu tim lebih cepat itu bukan dengan pecut, bukan maksa-maksa gitu. Iya, bukan micromanagement. Betul, tapi justru dengan proaktif membersihkan jalan. Jadi bukan sekedar fasilitator seremoni agile aja ya, lebih dari itu. Tepat sekali. Dan soal jabatan formalnya, mau itu project manager, program manager, atau ya delivery manager itu sendiri, itu sebenarnya nomor 2 lah. Yang paling penting itu definisi pekerjaannya. Fokusnya murni di penghilangan hambatan demi kelancaran tim. Gitu. Bukan manajemen program model lama yang mungkin lebih kaku ke jadwal, scope, budget. Pembedaan fokus ini penting banget. Supaya tujuan utamanya, yaitu membebaskan manajer produk tadi, itu tercapai. Oke, jadi kalau kita simpulin nih buat Anda yang dengerin, peran manajer pengiriman ini ya seperti yang dijelasin di sini, tujuannya biar manajer produk bisa balik fokus ke tugas utamanya. Tugas utamanya apa? Memastikan produk yang tepat yang dibangun. Itu satu. Di sisi lain, peran ini juga secara langsung bantu ningkatin velocity tim. Tahu kan? Velocity itu ukuran seberapa banyak kerjaan yang bisa kelar dalam satu periode. Kecepatan tim lah ya. Iya, kecepatan tim. Dengan cara apa? Yaitu tadi, memastikan jalur pengirimannya lancar terus. Malah, di buku ini ada referensi ke bab lain loh, bab 66, yang nyebutin kalau nggak adanya peran ini bisa jadi salah satu sebab utama tim jadi lambat, kehilangan kecepatannya. Nah, dan konteksnya nih jangan lupa, ini ditekankan banget di sumbernya. Peran ini jadi sangat berharga itu di perusahaan tahap pertumbuhan dan skala besar. Kenapa coba? Ya karena di lingkungan kayak gitu, kompleksitasnya kan makin tinggi ya. Koordinasi antar tim, ketergantungan, jalur komunikasi, itu semua jadi jauh lebih rumit. Jadi punya orang yang emang didedikasikan khusus buat ngurai benang kusut ini, wah itu ngebantu banget. Masuk akal sih. Makin gede organisasinya, makin banyak potensi macetnya kan? Betul, banyak persimpangan ya. Oke deh, jadi intisarinya dari bab 19 ini jelas ya. Manajer pengiriman itu peran spesifik, fokus utamanya adalah jadi pembersih jalan lah ya, penyingkir hambatan buat tim pengembang. Ini beda dari manajemen proyek atau program gaya lama, dan peran ini krusial banget di organisasi yang lebih gede, buat dua hal utama. Pertama, membebaskan manajer produk biar bisa fokus ke product discovery. Kedua, mempercepat delivery produknya itu sendiri. Nah, ini tentu aja jadi bahan renungannya buat Anda. Kalau lihat deskripsi peran dari sumber ini, coba deh pikirin,
Gimana pembagian tanggung jawab di tempat kerja Anda sekarang? Udah ada belum seseorang, apapun lah jabatannya, yang fokus utamanya emang buat ngilangin jenis-jenis hambatan yang tadi kita bahas buat tim Anda? Iya, pertanyaan bagus tuh. Ada nggak pahlawan pemecah masalah versi tim Anda? Dan sebagai pemikiran penutup nih dari kami, masih nyambung sama materi ini. Peran manajer pengiriman ini kan diposisikan sebagai solusi biar PM nggak tenggelam, ya, sama tugas manajemen proyek. Coba kita tarik lebih luas lagi. Selain urusan koordinasi proyek yang udah jelas kelihatan, kira-kira nih, tugas-tugas manajemen proyek tersembunyi apa lagi ya, yang mungkin tanpa sadar itu nyuri fokus dari pekerjaan produk inti di lingkungan Anda. Dan gimana caranya biar itu bisa diatasi? Nah, ini sesuatu yang menarik buat Anda eksplorasi lebih lanjut mungkin.